Salam sejahtera saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani bersama Yayasan Pelayanan Media Antioquia. Saudara, menggali kebenaran, memahaminya, bertumbuh di dalamnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Karena itu, memelihara sikap kritis menjadi penting bagi kehidupan supaya kita tidak terjebak dalam kekacauan, kesesatan. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama ambil waktu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Waktu kami boleh bersekutu dengan-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu, bertumbuh dalamnya untuk puji hormat bagi nama-Mu. Berkati sertai kami dalam perenungan kami ya Tuhan, supaya kami sungguh boleh menjadi saksi yang tak terbantahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, kitab Injil Yohanes pasal yang kelima. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18 akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan ini. Mari kita membacanya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit, orang buta, orang-orang timpang, dan orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu kita membaca bagian ini menjadi menarik. Kisahnya terjadi di seputar kolam Betesda. Ini ada di dalam tembok Yerusalem, saudaraku yang kekasih. Dan di dalam tembok Yerusalem itu ada satu kolam Betesda yang disebut Serambi Salomo. Nah, tidak jauh dari Bait Allah. Ya, masih di dalam satu kompleks. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata di sana di kolam itu diyakini oleh orang-orang pada masa itu bahwa ada sewaktu-waktu malaikat turun masuk ke dalam kolam itu dan siapa yang kecemplung duluan sembuh. Kalau saudara tanya saya betul apa tidak, saya tidak tahu.
Tapi itu paham yang ada pada waktu itu dan dicatat Yohanes. Ya, dikatakan barang siapa yang duluan sembuh. Ya itu paling tidak paham itu. Iya apa enggak? Kita nggak tahu, dan Yohanes bukanlah saksi mata untuk peristiwa itu. Tetapi gambaran yang di atas yang dibuat Yohanes memang menjadi penting kalau kita pikirkan, karena kemudian menjadi sangat menarik saudaraku bahwa nanti kesembuhan orang ini justru bukan karena itu. Ingat ya, gambarannya adalah kolam yang memberikan kesembuhan. Siapa saja yang turun pertama, jadi manusia akan berusaha. Itu gambarannya. Jadi orang tunggu-tunggu air kolam itu. Nah, salah satu sudah 38 tahun sakit. Tidak jelas sudah berapa lama dia ada di situ. Tetapi yang pasti dikatakan dia sudah menderita 31 tahun lamanya sakit. Entah berapa lama dia sudah menunggu di pinggir kolam itu, tetapi penderitaan 38 tahun sudah sangat panjang dan rupanya ini menjadi pengharapan dia. Tetapi apa yang terjadi? Dikatakannya ketika Yesus mengatakan kepada dia, "Maukah engkau sembuh?" Saudara-saudara, ternyata dia bercerita bagaimana perjuangan yang dihadapinya. Karena tiap kali air itu bergolak, menurut dia, belum keburu dia turun, orang lain sudah turun. Saudara, Yesus bertanya padanya, "Maukah engkau sembuh?" Tapi dia menjawab, "Kau tidak tahu apa yang kau tanyakan padaku. Siapa yang tidak mau sembuh?" Kira-kira itu bahasa gampangnya. Berkali-kali aku mencoba untuk ke sana, tetapi tidak berhasil. Sebelum aku tiba, orang lain sudah masuk dulu. Sembuh apa enggak? Enggak jelas. Tapi paling tidak lagi-lagi itulah kepercayaannya. Dan ini adalah hope-nya dia, harapannya dia. Kalau kolam itu bergerak karena malaikat turun, harapan dia untuk sembuh dari 38 tahun sakit. Oleh karena itu pertanyaan Yesus, "Maukah engkau sembuh?" menjadi pertanyaan yang cukup menohok. Satu pertanyaan yang terasa bodoh, masa iya sih orang nggak mau sembuh? 38 tahun sakit. Dan entah sudah berapa lama waktu dihabiskannya untuk menunggu air kolam itu. Dan dia memang sudah hampir frustrasi karena tidak mendapat gilirnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dialog tidak nyambung antara Yesus dan orang ini menjadi satu dialog yang mencengangkan kita. Oleh karena itu di dalam benaknya kesembuhan yang bisa didapatnya dari kolam itu, tapi tidak pernah didapatnya karena selalu terlambat. Apakah keluarganya kurang gigih berusaha? Apakah dia menjadi kurang beruntung sehingga posisinya selalu kurang tepat? Tidak jelas. Tetapi yang pasti gambaran Yohanes menarik. 38 tahun sakit, harapannya adalah kolam itu. Tetapi tidak pernah dapat gilir pertama. Lalu Yesus datang dan menawarkan mau sembuh tadi, itu kalimat yang saya bilang tadi menohok. Kalimat bodoh kok ditanyakan. Kalau nggak mau sembuh ngapain dia di situ, bukan? Padahal pertanyaan Yesus justru mau mengingatkan dia bahwa ada harapan sembuh yang berbeda, bukan kolam itu. Oleh karena itu pertanyaan maukah kau sembuh untuk supaya dia memandang kepada Yesus. Tapi dia tidak mampu memahami itu karena konsentrasinya fokus kepada kolam itu. Dan dia menganggap Yesus tidak mengerti karena tidak ada yang mau menurunkan dia ke sana. Apakah Yesus mau menurunkan dia ke sana? Kalaupun mau, harus nunggu lagi kapan kolam itu akan goncang. Toh nggak ada yang tahu. Sewaktu-waktu. Bilakah? Nggak tahu. Nah oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, harapan kepada kolam itu tampaknya harapan besar, tapi harapan yang sulit diwujudkan karena tidak ada kepastian. Dan Yesus berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Dijawabnya dengan jawaban yang berbeda. Tapi dengan segera Yesus membersihkan seluruh pikirannya. Saya akan ingin mengatakan, bukan kolam itu, tetapi aku. Saudara, maka ia berkata kepada orang itu, "Kau bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Kau bangunlah tilammu, bangunlah engkau, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Apakah dia lumpuh? Tampaknya lebih mendekati itu. Tapi yang jelas dia sudah cukup lama tertidur di situ dan tidak dapat apa-apa. Saat juga orang itu dikatakan sembuh, lalu dia mengangkat tilamnya dan berjalan. Apakah kemudian ada sakit yang membuat dia tidak mungkin tidak bisa jalan? Ya, tidak dikatakan secara persis apa yang menjadi penyakitnya. Tetapi ketika dikatakan bangun dan berjalanlah, lalu orang itu jalan, saudara. Wah, dia gembira setengah mati. Nunggu gilir nggak dapat.
ada orang datang, cuma suruh dia jalan, dan dia jalan. Bergembira luar biasa. Diangkatnya tilamnya, dia bergembira di situ. Dan itu halaman di daerah Bait Allah adalah hari raya orang Yahudi. Jadi di hari raya itu Yerusalem selalu ramai, saudara. Jadi saudara bisa membayangkan orang-orang melihat. Dan yang menjadi tidak mudah dipahami adalah karena hari itu hari Sabat. Ada orang memikul tilam, itu sangat berdosa. Itu sangat salah. Bagaimana mungkin ada orang bekerja pada hari Sabat? Karena hari Sabat itu tentang gandum saja misalnya. Ini gandum ya. Memetik itu kerja. Memecah itu kerja. Memungut itu pun kerja. Jadi saudara bisa bayangkan. Ya. Urusan dengan makanan gandum ini saja terlalu banyak. Sampai hari ini kalau Sabat orang-orang Israel tidak akan memasak. Jadi kalaupun ada telur pagi hari Sabat itu ya berarti Sabtu pagi ya dimulai dari Jumat jam 6 sore. Maka sebelum jam 6 sore hari Jumat itu telur-telur sudah direbus. Maka nunggu kalau kita mau sarapan pagi Sabtu pagi gitu ya pasti dingin semua. Jangan harap makanan panas karena nggak masak. Jadi mereka makan roti dan seterusnya. Nanti mereka akan close Sabat itu Sabtu pukul 6 sore. Ya baru kemudian ada lagi makanan panas karena boleh masak. Nah jadi saudara-saudara yang kekasih, bayangkan di waktu dulu, ini saya lagi bicara yang sekarang nih, 2000 tahun kemudian. 2000 tahun yang lalu tentu lebih ketat lagi, dengan kekuasaan Farisi yang luar biasa itu. Ya. Oleh karena itu apa yang dilakukannya? Memikul tilam, jadi tergolong berat. Gandum saja yang saya bilang tadi, memungut pun sudah jadi kerjaan. Sudah dosa itu, apalagi memikul tilam di daerah Bait Allah kompleks, di hari raya Yahudi, itu betul-betul gila saudara. Kelewatan ya itu bahasanya. Oleh karena itu apa yang terjadi? Kenapa dia berani? Tentu saja dia tidak pusing bahwa itu hari Sabat, tidak pusing bahwa dia bawa tilam, tidak pusing dengan semuanya. Karena hatinya terlalu amat sangat luar biasa gembira. 38 tahun sakit, sekarang sembuh. Wow, luar biasa. Jadi karena itulah dikatakan orang-orang Yahudi datang kepada mereka. Lalu dia menjawab berkata apa? Hei, hari ini hari Sabat, engkau tidak boleh memikul tilammu. Tetapi dia menjawab, orang yang telah menyembuhkan aku, dia mengatakan padaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini proses dari kesembuhanku. Aku bukan sedang kerja dan angkat-angkat tilam. Aku orang sakit tadinya. Saudara, pembelaan yang menarik. Ya, dan dia tidak peduli dengan situasi yang ada. Dan dikatakannya itu. Tapi ketika dia mengatakan orang yang menyembuhkan aku, yang menyuruh aku, muncul pertanyaan. Siapa yang menyuruh orang ini mengangkat tilam hari Sabat? Ini perlawanan. Nah, gitu ya. Kalau dia guru, pasti guru sesat. Kira-kira begitu, saudara. Nah, oleh karena itu ditanya, siapa? Sehingga kemudian orang itu menjawab lagi dan berkata, orang yang menyuruh aku. Ya siapa yang suruh kau? Mulailah dia bingung, saudara. Karena ternyata dia tidak mengenal siapa Yesus. Dia tidak tahu siapa Yesus. Maka bingunglah ketika ditanya. Dia lihat kiri kanan, kelimpungan dia. Dia nggak bisa tunjuk. Karena dia tidak kenal. Ya. Oleh karena itu, di tengah kebingungannya, Yesus sudah menghilang di antara orang banyak. Ingat, itu hari raya. Maka berjalanlah dia dalam kebingungannya. Sambil harap-harap cemas. Kalau nggak ketemu bisa jadi repot juga kali ya. Karena ngangkat tilam di hari Sabat. Tapi kemudian dia bertemu dengan Yesus di Bait Allah. Ya. Dan Yesus berkata kepadanya, jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Apakah orang ini berbuat dosa sehingga menjadi sakit? Bisa ya. Karena sakit banyak aspek, saudara. Pertama, orang sakit bisa karena kesehatannya tidak baik. Tubuhnya tidak fit, begitu ya. Yang kedua, orang bisa sakit karena sudah tua. Alkitab menggambarkan itu. Ketika tua, mata tak lagi tajam, pendengaran pun kurang, dan seterusnya. Drop. Ya, aspek yang ketiga, ya, karena tidak menjaga diri, berbuat sesuatu yang salah, begadang ini dan itu dan seterusnya. Yang keempat, bisa jadi kecelakaan.
ya, tidak maumu, tapi ada satu eksiden membuat kau menjadi sakit. Yang kelima, bisa jadi karena setan. Tapi jangan lupa ada yang paling penting. Karena kehendak Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan. Nah, bisa pakai cara yang 1, 2, 3, 4 tadi itu. Bisa saja, Tuhan punya 1001 cara untuk itu. Tetapi ada satu hal yang menjadi menarik, penting, setan bisa-bisa, tapi kemuliaan Tuhan itu yang paling besar. Nah, rupa-rupanya orang ini mungkin saja dalam case itu. Dia mungkin melakukan apa atau bikin dosa apa, sehingga dia terikat di situ. Tetapi hari itu yang jelas dia mendapat kasih karunia Tuhan. Tidak terlalu penting bagi kita untuk mendetek kalau ini hubungannya dosa apa, karena tidak ada dosa hubungan langsung penyakit. Kalau dosanya ini, penyakitnya ini. Saudara-saudara, kadang-kadang itu jadi memalukan, karena ada orang berusaha untuk mencari-cari tahu semua hubungan. Padahal ada orang di situasi yang sama, tidak sakit seperti itu. Secara umum kita tahu, stres itu kan dari pikiran dan lain-lain. Kan begitu ya? Ya, stres bisa kemana-mana, bisa ke leher, bisa ke mah, bisa ke jantung, dan seterusnya. Jadi bukan hanya satu. Itu penyebab umum yang bisa mempengaruhi. Tetapi kita kembali kepada bacaan kita tadi adalah bagaimana kemudian orang ini menemukan Yesus, dan Yesus bilang jangan berbuat dosa lagi. Lalu dia keluar, lalu ditemuinya lah orang yang bertanya kepada dia, diceritakannya lah Yesus yang telah menyembuhkan dia. Yang menyembuhkan aku itu namanya Yesus. Orang ini rupanya tidak kenal. Yang menyembuhkan itu aku, Yesus. Maka tahulah dia bahwa Yesus yang sudah menyembuhkannya. Tetapi kemudian bagi orang banyak itu persoalan yang sangat serius. Karena Yesus menjengkelkan bagi mereka. Yesus mengganggu. Yesus telah berbuat sesuatu yang tidak semestinya. Nah, ini menjadi kemarahan saudaraku yang kekasih. Serius juga ya. Orang Yahudi marah kepada Yesus karena Yesus menyuruh orang itu memikul tilamnya. Artinya mengajarkan, memerintahkan seseorang untuk melawan aturan agama. Saudara-saudaraku, mereka makin benci luar biasa. Mereka berusaha untuk menganiaya Yesus karena melakukannya hari Sabat. Tapi dia berkata, Yesus berkata kepada mereka apa? Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun juga bekerja. Sebab itu orang-orang Yahudi berusaha lagi untuk membunuhnya. Karena apa? Ya, karena bukan saja dia meniadakan Sabat, tapi mengatakan Allah adalah Bapaknya sendiri. Dengan demikian dia menyamakan dirinya kepada Allah. Padahal hukum Taurat sangat jelas. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ada ilah lain saja sudah masalah. Apalagi kemudian menyebut Allah Bapaknya atau sama dengan Bapak. Itu kan lebih masalah, lebih serius lagi. Sudah lebih gila itu. Itu sebab mereka berusaha untuk menghabisi Yesus. Jadi ambisi, gairah orang Yahudi, ahli Taurat, Farisi untuk menghabisi Yesus makin hari makin tambah, saudara. Makin besar itu. Tapi kita tidak sedang lagi mau kisahkan itu, kita lagi mau kisahkan bagaimana orang ini mendapatkan hal yang luar biasa. Kesembuhan. Iman? No! Makanya saya selalu sering mengatakan, jangan buru-buru mengkaitkan kesembuhan dengan iman. Orang ini boro-boro iman. Yesus siapapun dia nggak tahu. Habis sembuh pun dia bingung, yang mana menyembuhkan, siapa orang itu. Dia nggak tahu. Iman apa? Pahami baik-baik itu. Iman apa? Kalau memang betul kita berasumsi tadi, jangan berbuat dosa lagi, bahwa dia memang ada berbuat dosa misalnya, maka dia pendosa. Jadi apa yang membuat si pendosa yang nggak kenal Yesus ini ditawarkan kesembuhan? Kan semata-mata kemurahan Tuhan, bukan? Itulah kesembuhan. Diberikannya kepada siapa dia mau berikan dengan tujuannya. Kepada si A dengan tujuan A, kepada si B dengan tujuan B, kepada si C dengan tujuan C. Itu haknya. Saudara nggak bisa atur itu. Ini yang mestinya perlu kita sadari dalam hidup keberimanan kita. Supaya kita punya prinsip penting yang dipegang dan tidak tergonjang-ganjing dalam kehidupan. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang ini tidak mengenal Yesus, dan orang ini pun diingatkan jangan berbuat dosa lagi, memberikan indikasi si pendosa kepada dirinya. Tetapi dia ditawarkan, maukah kau sembuh? Dia nggak minta, dia nggak iman. Lainlah dengan orang kusta yang berkata, Guru yang mulia, Tuhan sembuhkan kami. Masih minta kan? Sekalipun kurang ajar, cuma 1 yang balik, 9 tidak. Tapi masih minta. Orang ini lain lagi kasusnya, nggak minta. Beda dengan perempuan pendarahan yang dengan iman memegang jubah Yesus.
Tetapi saya katakan tadi, bukan iman yang menyembuhkan. Kemurahan Tuhan. Iman membawa kita kepada arah kemurahan. Tapi kemurahan Tuhan mendahului iman kita. Maka Paulus berkata dalam Roma, dia menyayangi Yakub dan memilih Yakub bukan Esau. Apa Allah tidak adil? Emang kenapa? Disinilah kehati-hatian kita untuk mengerti kehendak Allah. Repotnya kalau kita berpikir, tapi kan nggak boleh gitu dong. Allah kan mesti gini, gini, segala macam. Apakah saudara pikir Allah itu seperti manusia yang bisa salah menimbang, bisa salah memutuskan? Jelas tidak. Karena itu kalau mau berbicara Allah, jangan dengan apa ukuranmu. Bicara dia dalam dirinya, hakikatnya dia kekal, dia maha. Diskusilah di situ. Dengan kekekalan dan kemahaannya itu, baru kita bisa mengenal dia dengan benar. Jangan memaksa dia menjadi seperti kita. Ya. Nah, oleh karena itu, kalaupun ada gambaran-gambaran figuratif Allah yang kita tempelkan dari diri kita, itu tetap harus melihat batas. Sama seperti dibilang toh, bapak mana memberi batu kepada anaknya yang minta roti? Nggak akan, mereka nggak tega. Tapi Allah belum tentu memberi kau roti. Kalau memang bukan itu yang kau butuhkan. Dia tahu apa yang kau butuhkan, lebih dari bapak kita. Bapak kita nggak ngerti. Sometimes dia kasih apa yang kita inginkan. Beda. Tapi secara general dikatakan, kasih bapak itu pada anak kan sayangnya. Apalagi Allah, kan begitu. Tidak jadi ekuivalen sama. Tapi itu gambaran. Kalau bapak dunia saja gitu, gimana dia? Nah, oleh karena itu kembali tadi lagi. Yesus menawarkan kesembuhan kepada satu orang yang tidak mengenalnya. Yesus menawarkan kesembuhan pada orang yang tidak beriman kepadanya. Yesus memberikan kesembuhan itu dengan cuma-cuma. Berjalanlah. Dan orang itu pun tak tahu siapa dia. Sampai kemudian dia menyadarinya, bertemu, dan dia bercerita tentang Yesus. Apa yang dilakukan. Apa yang didapat Yesus dari pelayanan itu luar biasa, saudara, yaitu permusuhan. Dia menawarkan kesembuhan dan orang itu mendapatkan. Apa yang ditawarkan Yahudi kepadanya? Permusuhan. Rencana pembunuhan. Mengerikan ya. Itulah melayani. Semakin engkau benar melayani, semakin orang tidak benar tidak menyukai. Melayani harus ada konsekuensi. Melayani kebenaran firman Tuhan itu harus berani menanggung risiko. Sangkal diri, pikul salib. Di mana kita pada posisi hidup melayani Tuhan? Akankah kita lakukan itu sangkal diri, pikul salib? Atau sebaliknya, kita hanya akan menina-bobokkan diri kita, membuat kita menjadi superhero dalam kehidupan kita. Itu yang berbahaya. Oleh karena itu berhati-hatilah, supaya dalam perjalanan iman kita, kita bisa menemukan kesejatian yang prinsipil, bertumbuh di dalamnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Belajar mengerti kehendaknya. Alangkah bahagianya kalau engkau mengenal dia. Alangkah bahagianya kalau engkau hidup di dalam dia. Alangkah bahagianya kalau hidup kita penuh dengan kesukaan yang tak terbilang karena mengenal dia dan dikenalnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang mestinya kita pikirkan dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana kita bertumbuh di sana untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Bagaimana kita melakoni semua di dalam keberanian yang penuh. Sehingga hidup kita sungguh menjadi hidup yang meninggikan nama Tuhan. Camkanlah itu, pikirkanlah itu. Karena itu jangan pernah membuat formula, jangan pernah membuat kesimpulan dini, jangan pernah berspekulasi lalu membuat hal yang tidak pernah diajarkan Alkitab. Kamu akan sembuh tergantung imanmu. Tidak ada ayatnya. Tiap kali dikatakan jadilah seperti imanmu, ingat lagi-lagi iman yang mengarah kepada Allah yang bisa menyembuhkan. Dan Allah itu memberi kesembuhan. Tetapi ada orang tidak beriman, tidak tahu dia masih dapat kesembuhan karena Allah mau berikan. Sehingga disitulah munculnya imannya justru karena Allah berikan kesembuhan. Jadi bukan kesembuhan, bukan iman membuat dia sembuh. Ya. Iman, ingat, percaya dan mempercayakan diri kepada Allah. Dari sana Allah beranugerah 1001 banyak, salah satu saja sembuh. Masih banyak yang lain yang dia kerjakan. Karena itu jangan terperangkap. Jangan memaksakan diri terlalu hebat.
Ya, oh imannya kuat, dia doa sembuh. No. Wah, pendeta itu hebat, karunianya doa sembuh. Tapi kalau sudah tidak sembuh, seperti saya suka singgung ya. Payah sih, imannya tidak kuat. Kalau sudah nggak sembuh saja, umat itu iman tidak kuat. Kalau sudah sembuh, akhirnya pemimpin agama yang hebat, bingung juga ya. Kenapa kalau sembuh tidak bilang iman itu orang itu imannya kuat? Tapi kalau memang iman menyembuhkan, ngapain cari pergi ke pendeta-pendeta punya karunia misalnya? Toh iman. Jadi sebetulnya ada sesuatu kekanehan dalam diri kita. Logika berpikir kita itu sudah mati, saudara. Ya, bagi saya ini sebetulnya pelecehan kepada otak yang dikasih Tuhan. Padahal kita bilang takut akan Tuhan permulaan pengetahuan, sehingga orang yang takut Tuhan banyak pengetahuan, maka tidak mungkin bisa dibohongi, disesatkan. Pikirkan. Karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, ayo kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ingat, Tuhan bukan hanya menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Kecil itu. Tapi dia akan berikan berdasarkan kasih karunia-Nya. Kepada siapa dia mau memberikan, saudara tidak bisa memaksanya. Ia punya hak atas apa yang akan dikerjakannya. Karena itu pikirkan, camkan, lakukan, berjalan di jalan Tuhan itu. Nikmati berkat-Nya yang mendahului pemahaman kita. Karena dia Allah yang hidup. Wajar kan kalau dia lebih tahu dari kita? Wajar kan kalau dia lebih dulu dari kita? Dia Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati. Dan dia Allah yang maha. Karena itu jangan sampai salah memahami. Di sini terjadi paradoks. Tuhan menyatakan cinta kasih. Kita beriman terhadap kasih-Nya. Tuhan memberi pemeliharaan. Kita beriman pada pemeliharaan. Kita memohon dalam permohonan kita. Tapi saya suka Yesus berkata, sebelum kau minta, Bapamu sudah tahu. Kita meminta dalam ketidaktahuan kita. Allah memelihara dalam kemahatauannya. Maka dia mendahului ketidaktahuan kita. Tapi kita perlu belajar. Kita yang perlu mengenal dia, maka kita perlu berdoa. Kita perlu belajar untuk meneliti apa yang kita pahami dan bagaimana seharusnya. Itu yang harus dimengerti. Saya kira ini harus menjadi satu hal yang terang benderang dalam hidup kita. Memahami kebenaran yang utuh dan tidak terjebak pada perangkap yang salah. Tak menjadi sepihak, tak terombang-ambing. Ingat, perempuan yang pendarahan itu sembuh. Yesus tidak tahu dia pegang jubahnya. Tapi kali ini orang ini sembuh. Yang 38 tahun. Yesus menawarkan. Diterimanya dan dapat kesembuhan. Tapi dia nggak tahu siapa Yesus. Ya, variabelnya banyak sekali ya. Tapi ada orang yang sengaja datang. Temu muka dengan Yesus, berharap kesembuhan. Dapat. Ada yang berteriak, sembuhkan kami. Dapat. Itu orang kusta. Malah satu ada lagi bilang, cukup kau katakan sembuh. Sembuh. Itu pegawai istana. Wah, petinggi-petinggi yang luar biasa. Nah, jadi Tuhan menolong kita, memimpin kita. Biarlah mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Dan memang sudah ada. Yang kita butuhkan, kesadaran dan menyadarinya. Amin. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman hidup. Ajar kami terus bergantung padamu. Berjalan di jalanmu untuk puji hormat bagi namamu. Dan biarlah keteguhan iman kami makin murni dalam terikat pada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, usai sudah pertemuan kita, dan jangan lupa terus memonitor pelayanan kita, ambil bagian, dukung, dan klik di www.reformata.com untuk mendapatkan berbagai informasi dan mendownload khotbah CD, audio, ya, dan video, kemudian juga tulisan-tulisan. Sampai ketemu, Shalom.